Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik-baik semua kan? Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, apa saja yang akan kita pelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ini? Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran dari klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Yang keempat, menjelaskan kingdom, Monera, Protista, dan fungi. Makhluk hidup di alam sangat beragam. Selain beraneka ragam, dalam satu jenis makhluk hidup juga terdapat variasi. Untuk itu, klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup sangat diperlukan. Apa yang dimaksud klasifikasi makhluk hidup itu? Klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan makhluk hidup yang didasarkan atas persamaan atau perbedaan ciri yang dimiliki makhluk hidup. Adapun tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Sebelum kita melakukan klasifikasi makhluk hidup, kita ingat dulu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bernafas. Kemudian memerlukan makanan atau energi, bergerak, berkembang biak atau bereproduksi, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta tumbuh dan berkembang. Baik, sekarang kita akan bahas klasifikasi makhluk hidup menurut Linnaeus. Menurut Linnaeus, makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok besar atau kelompok tertinggi hingga kelompok kecil atau kelompok terendah yang disebut dengan takson. Adapun urutan takson makhluk hidup menurut Linnaeus terdiri dari dua, yaitu takson pada hewan dan takson pada tumbuhan. Untuk takson pada hewan, dari yang tertinggi hingga terendah dimulai dari kingdom, phylum, classes, ordo, familia, genus, dan spesies. Adapun urutan takson pada tumbuhan dari yang tertinggi hingga terendah adalah kingdom, divisio, classes, ordo, familia, genus, dan spesies. Urutan takson tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum, kemudian makin ke bawah persamaan ciri yang semakin khusus dan perbedaan ciri yang semakin sedikit. Kemudian kita bahas klasifikasi menurut Whittaker. Menurut Whittaker, makhluk hidup dikelompokkan atau dibagi menjadi 5 kingdom. Yang pertama, kingdom Monera. Yang kedua, kingdom Protista. Yang ketiga, kingdom fungi atau jamur. Yang keempat, kingdom plantae atau tumbuhan. Yang kelima, kingdom animalia atau hewan. Dari 5 kingdom ini,
kita bahas satu persatu. Yang pertama, Kingdom Monera. Makhluk hidup yang berada dalam Kingdom Monera memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdiri atas satu sel atau disebut uniseluler. Oleh karena terdiri satu sel, makhluk hidup pada Kingdom Monera ini hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Yang kedua, bersifat prokariotik, yaitu tidak memiliki membran inti sel. Yang ketiga, berkembang biak dengan cara membelah diri. Contoh makhluk hidup yang berada dalam Kingdom Monera adalah bakteri dan alga biru. Yang kedua, Kingdom Protista. Makhluk hidup yang berada dalam Kingdom Protista memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ada yang bersel satu atau uniseluler dan ada yang bersel banyak atau multiseluler. Yang bersel satu berarti hanya bisa dilihat dengan mikroskop, sedangkan yang bersel banyak atau multiseluler dapat dilihat tanpa mikroskop. Yang kedua, bersifat eukariotik, yaitu memiliki membran inti sel. Yang ketiga, berkembang biak dengan cara membelah diri. Contoh makhluk hidup yang berada dalam Kingdom Protista. Yang pertama, protozoa. Protozoa ini bersifat menyerupai hewan, yang artinya dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Contohnya, amuba, euglena, paramecium. Yang kedua, alga. Ini bersifat menyerupai tumbuhan, berarti ia dapat membuat makanan sendiri. Contohnya, alga coklat, alga merah, alga hijau. Yang ketiga, Kingdom Fungi atau jamur. Fungi atau jamur memiliki ciri-ciri tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun, hidup di tempat lembab. Tubuh jamur terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa saling bersambungan membentuk miselium. Jamur ada yang bersifat saprofit dan ada yang bersifat parasit, serta perkembangbiakan jamur bisa secara generatif dan vegetatif. Contoh jamur misalnya jamur merang, jamur roti, jamur tempe, jamur tiram, ataupun jamur kayu. Demikian, kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup sampai kepada Kingdom Fungi. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak bisa membaca modul atau buku yang sudah dibagikan. Untuk pembelajaran berikutnya, kita masih akan melanjutkan klasifikasi makhluk hidup, yaitu pada Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Demikian, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.